Di studio kami telah hadir 3 narasumber seperti yang sudah kami upload kawan global ya, Kumpas Tuntas Pindar, pinjaman daring legal OJK. Dengan 3 narasumber, kita langsung saja sapa. Yang pertama, Mas Victor Lau. Selamat pagi. Apa kabar Mas Victor? Baik, luar biasa. Luar biasa ya. Saya yang deg-degan nih. Mas Victor, kawan global, beliau adalah Direktur Lumbung Dana. Ya. Betul. Dan di studio kami sudah hadir Mbak Minerva. Selamat pagi. Pagi kawan global. Apa kabar? Baik Mbak. Cewek sendiri kawan global. Iya. Mbak Minerva kawan global, beliau adalah Operation Director Adapundi. Betul. Nah, ada juga Mas Benedict Jesse. Selamat pagi. Selamat pagi kawan global. Apa kabar? Baik. Baik ya. Mas Benedict Jesse kawan global, beliau adalah Legal and Compliance Trust IQ. Oke, nanti 3 narasumber ini yang akan memberikan wawasan kepada kita mengenai pinjaman daring atau pindar legal OJK. Mungkin banyak masyarakat kita yang bertanya-tanya, selama ini kan yang kita kenal pinjaman online ya, atau pinjol. Bedanya pinjol dengan pindar ini apa ya? Atau sama nggak ya? Atau mungkin ini cuma sekedar perpindahan nama? Siapa yang jawab nih? Ya, sebenarnya kita mencoba membuat istilah baru, yaitu pindar tadi. Itu karena kemarin kan memang banyak ya pinjaman online yang aplikasinya itu sebenarnya mereka membuat satu aplikasi yang tidak berizin di OJK, kemudian cara penagihannya udah pasti juga tidak sesuai dengan ketentuan OJK, kemudian bunga yang diberikan juga sangat memberatkan. Oleh karena itu kita melalui asosiasi kita membuat sebuah istilah baru, yaitu pindar, untuk membedakan antara platform yang resmi dan berizin di OJK, itu kita sebut sebagai pindar, dan pinjaman online yang ilegal itu kita sebut sebagai pinjol. Oh, gitu. Kayaknya ini butuh waktu juga ya untuk membiasakan diri ya. Iya, betul. Pinjol yang ilegal. Yang ilegal, pindar yang terdaftar legal dan berizin di OJK. Oh, gitu. Jadi ingat kawan global ya, nggak lagi nyebutnya pinjol untuk semua, bukan ya. Ya. Tapi pinjol untuk yang ilegal, dan yang untuk yang berizin OJK namanya pindar. Betul. Atau pinjaman daring. Ya. Nah, ini kalau untuk pinjol kan kita banyak tahu ya kasus-kasusnya, bahkan ada yang sampai bunuh diri karena ditagih dan lain sebagainya. Nah, untuk pindar ini seberapa amankah? Siapa? Benedict, silakan. Boleh saya menjawab. Okay. Baik, kalau pindar itu kita kan sudah legal dan berizin OJK. Jadi seluruh aktivitas layanan yang kami sediakan itu semuanya sudah sesuai dengan ketentuan yang diatur OJK. Tentunya OJK pasti sudah menerbitkan beberapa peraturan dan menetapkan batasan-batasan. Mungkin kalau kemarin kasus yang cukup viral itu mungkin karena di sisi penagihan itu yang mungkin kasar dan lain sebagainya. Tapi kita dari sisi kita pindar yang sudah legal dan berizin itu sudah menerapkan pelaksanaan penagihan yang sesuai dengan ketentuan dari OJK. Kita juga punya kode etik penagihan juga. Jadi seluruh pelaksanaan baik layanan termasuk juga penagihan itu sudah sesuai dengan standar dan ketentuan yang diatur di OJK. Oh, berarti istilahnya kewajiban dan hak dari nasabah itu sendiri sudah diatur sedemikian rupa seaman mungkin gitu ya. Betul. Nah, ini sistem nasabah meminjam dana ini seperti apa? Apakah seperti pinjol-pinjol lainnya atau ada perbedaan? Mungkin Mbak Minerva silahkan. Oke, baik, saya yang bantu jawab. Kalau misalnya untuk aplikasi pinjaman daring kita sekarang, sebenarnya peminjamannya itu pasti by aplikasi ya. Jadi kita tidak lagi konvensional yang harus datang ke tempatnya kita, bawa dokumentasi dan lain-lainnya. Itu sudah tidak perlu. Cukup dengan aplikasi yang di-download di handphone, baik di Google Play ataupun App Store, sudah bisa mengakses aplikasi pindar yang resmi dan berizin. Cuman perlu dipastikan kembali bahwa aplikasi-aplikasi ini sebenarnya sudah tercatat di OJK. Itu pastinya harus kita cek kembali lagi di website OJK apakah aplikasi ini benar nih sudah terlisted sebagai yang berizin atau tidak.
Kalau misalnya downloadnya by aplikasi di Google Play ataupun App Store sebenarnya cukup aman. Yang perlu diperhatikan adalah jangan sampai kita klik link dari APK ataupun yang dikirimin by WhatsApp ya, ataupun link-link yang di website yang sebenarnya belum tahu nih ini sebenarnya sumber aplikasinya itu dari mana. Karena kalau misalnya dari Google Play dan App Store sendiri, aplikasi sebenarnya akan cenderung diverifikasi ya benar atau bukan nih dari secara resmi dibentuk oleh institusi yang terdaftar gitu Kak. Dari sisi AFPI ya sebenarnya juga bekerja sama dengan Google Play juga. Jadi untuk aplikasi-aplikasi yang tidak berizin ini kita juga mencoba untuk take down gitu. Jadi kami pastikan dari asosiasi dan Google Play memastikan bahwa aplikasi yang di Google Play atau App Store ini benar-benar resmi dan berizin gitu. Oke, terpercaya gitu ya. Betul, jadinya ya. ya. Baik. Ada persyaratan khusus nggak kalau misalkan kami harus kami mau minjem nih, misalkan Kika mau minjem di ada pundi misalkan. Ini ada persyaratan khusus nggak? Apa aja persyaratan yang harus Kika penuhi nih untuk bisa meminjam dana? Pastinya kita juga ada batasan umur ya, minimal juga harus dari 18 tahun sebenarnya yang sudah memiliki KTP, udah pasti ya, dari KTP terus kemudian memiliki nomor handphone yang atas nama dirinya sendiri. Jadi di saat pengajuan ada beberapa data yang harus diisi juga, data pribadi, data pekerjaan, dan beberapa kontak darurat kalau misalnya kami butuh melakukan kontak terhadap kontak darurat ini dalam keadaan istilahnya peminjam ini tidak bisa dihubungi. Hanya ketika peminjam tidak bisa dihubungi saja baru kita akan kontak ke kontak daruratnya. Tapi kalau misalnya bisa dihubungi mah itu masih aman gitu, tidak akan gitu. Kemudian juga KTP dan verifikasi wajah itu dibutuhkan supaya kami juga bisa melakukan verifikasi benar nggak nih peminjamannya atas nama customer tersebut dilakukan oleh pengguna ini sendiri. Nah dari situ kita baru bisa menilai kira-kira kredit skornya dari pengguna itu bagaimana berdasarkan data diri yang diberikan, sehingga kami bisa menghasilkan yang namanya limit dan juga tenor yang menjadi pilihan bagi pengguna yang membutuhkan. Oh, sama satu lagi pastinya harus punya rekening dong ya. Kalau nggak punya rekening, cairnya kemana gitu. Ya. Baik, cairnya kemana gitu ya. Nah persyaratannya tadi sudah jelas ya. KTP tadi banyak informasi atau bahkan mungkin ini situasi nyata ya. Ketika KTP seseorang disalahgunakan. Nah ini untuk menghindari hal ini ada verifikasi ganda atau seperti apa nih? Verifikasi pasti ada Bu. Jadi pada saat customer onboarding di aplikasi kita, kita pasti meminta data diri berupa foto KTP. Dari foto KTP itu sebenarnya kita gunakan untuk mengambil data-data pribadi yang tercantum di KTP. Untuk jadi customer tidak perlu repot untuk mengisi data-data yang sebenarnya sudah tersedia dari KTP tersebut. Selain itu KTP juga kita gunakan untuk verifikasi biometrik. Jadi pada saat mengambil swafoto, kita juga memverifikasi apakah benar pengguna yang melakukan swafoto tersebut fotonya sama dengan yang ada di KTP. Jadi lebih ke verifikasi. Jangan khawatir juga karena data KTP yang diberikan ke aplikasi sebenarnya kita sudah keep dengan baik, kita sudah simpan dengan baik karena kita sendiri di aplikasi yang berizin dan terdaftar di OJK sudah pasti kita memenuhi undang-undang perlindungan data pribadi. Kemudian kita juga di aplikasi Pindar kita juga sudah tersertifikasi ISO 27001 untuk sistem manajemen keamanan informasi. Jadi sudah pasti data yang diberikan kita lindungi dengan baik. Oke, baik. Kita coba sapa di telepon kawan global. Selamat pagi. Halo, selamat pagi.
Halo pagi, Radio Selamat Global. pagi. Baik, dengan siapa di mana? Dengan Halo? Halo pagi, Iya, dengan siapa di mana ini? dengan Dina Dina di mana Dina? di Pagutan. Baik, silahkan Dina pertanyaannya. Ini saya mau tanya sama narasumber nih. Iya, silahkan. Misalnya nih pengguna atau nasabah yang telat membayar atau bahkan tidak membayar, apakah Pindar legal menyebarkan data pengguna seperti pinjol-pinjol ilegal atau bahkan meneror sampai anggota keluarga gitu misalnya? Oke, baik. Itu saja Mbak Dina. Ya, Baik. iya. Terima kasih sudah menghubungi Terima kasih. kami Mbak Dina. Nah, untuk Dina di Pagutan mungkin bisa langsung dijawab. Pengguna misalkan telat bayar nih, nasabah telat bayar atau tidak bayar, ada penyebaran data nggak? Seperti pinjol-pinjol yang lainnya. Silahkan mungkin Oke, Mas mungkin Victor. aku boleh bantu jawab. Silahkan kau. Mungkin sebelumnya sih kita nggak nyangka bakal seramai ini ya. Terima kasih. Terima kasih buat kawan-kawan global. Pastinya tadi seperti yang disampaikan Bu Minerva sebelumnya, akses yang diberikan ke aplikasi yang Pindar pastinya ya, itu hanya terbatas pada kamera, mikrofon, dan location atau lokasi. Jadi sudah bisa dipastikan aplikasi tidak bisa melakukan kontak terhadap kontak lain yang kecuali yang terdaftar didaftarkan pada saat customer melakukan registrasi. Jadi yang didaftarkan biasanya kontak nomor pribadi atau nomor kontak darurat. Nah, kontak darurat ini pun ada aturan yang harus ditaati oleh Pindar. Kita baru boleh melakukan penelponan terhadap kontak darurat jika nomor telepon dari customer yang bersangkutan itu tidak bisa dihubungi sama sekali. Jadi sudah bisa dipastikan kalau dihubungi sanak familinya atau bahkan nomor teleponnya tidak pernah diinput pada saat melakukan registrasi, sudah pasti itu pinjol, udah pasti itu ilegal. Oke, tenang saja, ini aman gitu ya. Ada Ya. tambahan mungkin? Cukup. Baik. Nah, kita ke pertanyaan lagi karena di Facebook pun sudah ada beberapa pertanyaan lagi. Di WhatsApp juga sudah ada 3 pertanyaan yang menanti. Kawan global, kita langsung saja bacakan ya. Ini untuk pertanyaan keempat. Saya ingin tahu apa perbedaan yang mendasar antara pinjol ilegal dan yang legal, karena banyaknya penawaran yang secara otomatis muncul di HP. Nah, selain itu, banyak sekali panggilan masuk dari pinjol-pinjol ini. Saya khawatirnya, jangan-jangan ini pinjol ilegal dan akhirnya menjebak kita. Kita ada telepon, kita langsung saja sapa. Boleh. Di line telepon kami, kawan global. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Selamat Global. pagi. Dengan siapa di mana? Saya Safari di Tanjung Karang, Mas Mataram. Safari di Tanjung Karang. Baik, Mas Safari, silahkan. Selamat pagi, Pak Mas. Saya terima kasih, ini bagus sekali tema talk show-nya tentang Pindar ya. Saya sendiri berapa bulan terakhir sih kenal istilah ini. Sebelumnya kan pinjol gitu. Sepertinya pemerintah dan dunia usaha sedang memperbaiki citra terhadap lembaga pembiayaan fintech ini. Syukur sekali bahwa ini bagian dari edukasi kepada masyarakat bahwa ini kan kalau impresinya kan agak negatif ya pinjol itu, makanya Pindar ini semoga masyarakat tercerahkan gitu. Nah, khusus di Lombok itu kan rentenir itu marak sekali, masih marak di desa-desa. Nah, kalau bahasa lokalnya itu Bang Rontok atau Bang Subuh gitu. Nah, ini menjadi solusi sebenarnya agar tidak terjerat rentenir masyarakat kita gitu. Karena bunga rentenir itu kan tinggi sekali gitu, bervariasi. Terus kalau Pindar ini kan disebutkan tadi 0,3 atau 0,2 ya setelah 8 bulan.
itu ya semoga sih masyarakat bawah bisa mengetahui dengan baik pembiayaan seperti ini gitu. Nah terus tadi ada istilah camilan ya, camilan itu untuk akses ke HP jadinya ya masyarakat, kayak mikrofon, kamera sama lokasi. Nah saya punya teman tahun kemarin lah gitu, kan diteror betul dia, sampai psikologinya rusak dia karena ya pinjol ini gitu. Nah sekitar 3 bulan yang lalu lah di Lombok Timur itu ada berita dia bunuh diri gara-gara pinjol ini gitu. Pertama karena malu aibnya tersebar gitu, kemudian numpuk betul dia tunggakan bunga-bunga itu sampai berbulan-bulan kan berkali-kali lipat gitu. Nah semoga sih makin banyak masyarakat yang bisa mengakses Pindar ini gitu. Nah kalau misalnya ada masyarakat yang ingin mengakses Pindar ini, kan banyak jenisnya gitu, banyak perusahaannya gitu. Apakah bisa langsung kita kepoin di Instagram atau media sosial atau di situs mana gitu yang legal gitu, yang kita bisa akses yang legal-legal ini, yang Pindar ini, bukan pinjol. Saya pikir itu. Terima kasih Mbak. Mas terima kasih. Selamat pagi, terima kasih untuk Mas Syafari dari Tanjung Karang. Mungkin bisa langsung dijawab, silakan. Oke. Baik, terima kasih Mas Syafari, pertanyaannya sangat bagus. Mungkin sebelumnya saya mau meluruskan dulu ya, tadi kan Mas Syafari sempat bahas terkait pengenaan bunga yang 0,3% dan 0,2%. Nah, untuk 0,3% per hari itu untuk tenor pinjaman sampai dengan 6 bulan. Jadi tenor pinjaman sampai dengan 6 bulan itu akan dikenakan 0,3% per hari, dan kalau lebih dari 6 bulan itu baru akan dikenakan 0,2% per hari. Kemudian tadi sempat bahas juga ada yang kawannya yang mengalami keterlambatan sehingganya bunga bertumpuk dan lain sebagainya. Kami di Pindar yang legal ini juga sudah diatur sebenarnya di OJK bahwa denda keterlambatan maksimum yang bisa kami berikan itu kita bisa mengenakan denda maksimum itu 0,3% per hari sampai dengan maksimum 100% dari total pinjaman. Jadi tidak mungkin misalnya contoh ada pinjamannya sebesar 1 juta kemudian tidak membayar, bunga maksimum denda maksimum yang bisa kami kenakan itu hanya 1 juta juga. Jadi kalau lebih dari itu sudah pasti itu bukan Pindar, sudah pasti itu pinjol. Nah kemudian masuk ke pertanyaannya gimana caranya tahu untuk mengetahui daftar Pindar yang legal. Itu sebenarnya tadi sebelumnya sudah sempat dijelaskan juga sama Pak Victor, itu ada bisa lihat di melalui kontak OJK 157. Tapi kalau misalnya mau lihat lebih banyak lebih jelas lagi, itu bisa juga sebenarnya melalui googling, bisa aja ketik daftar Pindar yang legal di OJK. Itu biasanya OJK melakukan pembaharuan setiap periode daftar Pindar-Pindar yang legal dan terdaftar, dan itu nanti bisa lihat di websitenya OJK langsung. Nah itu sudah pasti yang terdaftar. Nanti untuk downloadnya seperti apa, aplikasinya di mana, itu juga bisa lihat, itu juga nanti diberitahukan di website OJK. Itu ada yang di Play Store aja, ada yang bisa di Play Store dan di App Store, seperti itu. Oke, jadi sebenarnya memang masyarakat banyak yang tertarik ya dengan Pindar ini. Ada medsos tersendiri nggak, misalkan dari Lumbung Dana atau dari ada Pundi, Trust IQ, ada medsosnya nggak? Katanya pengen mengenal lebih jauh nih. Oh, saya maunya yang di sini deh, atau saya maunya yang di sini deh, gitu. Silakan. Oke. Kalau misalnya untuk masing-masing platform Pindar pastinya sudah memiliki akun sosial media yang resmi dan biasanya sudah terverifikasi. Kalau saya lebih sarankan adalah coba cari kontak sosial media resminya dari aplikasi, jangan dari Google. Oh gitu. Karena bisa dibilang bahwa kalau misalnya kawan global cari di Google, nanti banyak sekali ya imitasi akun-akunnya. Karena kita juga tahu zaman era digital sekarang tuh phishing, terus kemudian mengatasnamakan, itu seringkali terjadi. Kalau misalnya saya sarankan lebih baik untuk kontak resminya bisa mencoba untuk cek di aplikasi masing-masing di Google Play dan App Store. Itu udah pasti ada gitu. Karena
Saya nemuin sendiri ya. Misalnya contoh social media account kita kan ada pundi_official_id. Nah, ini ada beberapa diantaranya yang mengganti. Ada pundi _officialnya I-nya misalnya pakai 1. Terus kan kalau misalnya secara langsung ya, kita mungkin nggak terlalu memperhatikan bahwa oh iya ini benar nggak sih akunnya gitu ya. Jadi gampang ketipu gitu. Jadi ketika kawan global mencoba mencari sosial media kita, perhatikan baik-baik apakah nama username-nya ini benar-benar sudah tercantum sesuai dengan apa yang tertera di aplikasi. Karena itulah celah kadang kita salah kontak, salah alamat itu sumber dari sebuah penipuan berlangsung gitu ya. Jadi hati-hati teman account global terhadap pencarian kontak resmi aplikasi Pindar ini. Wah, soalnya salah satu huruf aja itu udah beda aplikasi. Betul, betul. Berarti benar-benar harus diperhatikan per hurufnya. Betul. Dan harus dilihat bahwa biasanya akun resmi kami sudah tercentang biru. Udah ada centang birunya ya. Kawan-kawan tahu kan kalau misalnya di Instagram biasanya verified centang birunya seperti apa, dan di Facebook bagaimana. Kadang tuh centangnya dimainin loh. Itu dimiripin. Jadi hati-hati sekali kawan global. Nah, tidak terasa waktu kita sudah semakin mepet. Mungkin ada yang ingin disampaikan sebelum kita pamit dari Pak Victor dulu, silakan. Boleh. Pertama-tama mungkin terima kasih buat kawan-kawan global. Sangat antusias sekali dengan topik ini. Kita juga sebagai Pindar, aplikasi yang terdaftar berizin di OJK, kita juga pasti aktif untuk memberikan inklusi keuangan dan edukasi literasi semacam ini. Jadi kita nanti mungkin akan ada di beberapa kota. Mungkin kalau kawan-kawan global ada di beberapa kota, nanti kita coba untuk hadir di situ juga. Okay. Intinya kita mencoba hadir untuk memberikan pengetahuan dan wawasan yang lebih luas lagi mengenai Pindar. Baik, silakan Pak Benedi. Kalau dari saya pasti terima kasih juga atas antusias yang luar biasa dari kawan global. Dan kalau pesannya pasti berhati-hati dalam memilih platform pinjaman. Pastikan platform yang digunakan adalah Pindar yang legal dan berizin dan di OJK, dan jauhi pinjol. Jauhi pinjol. Baik, terima kasih ya kawan global. Kami bisa hadir di sini untuk berbagi lebih dalam lagi bagaimana cara membedakan antara Pindar dan juga pinjol ilegal. Cuman saya titip pesan aja, dengan berkembangnya teknologi di era digital ini, sesuatu yang baru bukan something yang harus kita takutkan, tapi patut kita pelajari. Istilahnya mungkin ada yang takut dengan Pindar, negatif dengan kata pinjaman gitu. Tapi sebenarnya ini ada dua sisi. Pindar bisa dibilang sebagai alat. Kalau misalnya kita bisa menggunakan dengan baik, maka dia pasti akan membantu kehidupan kita menjadi lebih aman dan nyaman. Namun kalau misalnya kita menggunakannya dengan kurang sesuai, di luar kemampuan kita, maka itu cenderung akan menyusahkan kita, baik secara psikis ataupun secara materialnya. Sehingga saya ajak teman-teman di era digital gini, mari kita lebih bijak dan lebih cerdas menggunakan Pindar. Terima kasih. Baik, terima kasih sudah hadir di studio kami. Terima kasih wawasannya, ilmunya. Semoga bisa bertemu di lain kesempatan ya. Baik, terima kasih kawan global untuk kalian yang selalu setia bersama kami di 96,7 Radio Global FM Lombok. Waktunya kami pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan global dan sampai jumpa.